Selamat datang kembali lagi di channel Jeremy bersama gue Jeremy Manurnya itu sendiri. Dan hari ini kita akan membahas tentang Manchester United lagi. Ya, gue harus ngebahas MU guys karena cuman MU yang ngasilin klik selama ini. Kemarin gue ngebahas Liverpool ngelawan Tottenham Hotspur, yang nonton cuma 6 ya. Nah, tapi kalau ngebahas MU yang nonton rame banget bro. Jadi kita lanjutin aja, kita ngebahas MU plus gue nya sendiri juga memang fans MU. Jadi gue mau ngobrol soal Manchester United yang kemarin menang lawan Newcastle 1-0 di Old Trafford. Yang dimana gue juga cukup kaget sebenarnya, cukup terkejut. MU itu pada saat tidak diekspektasikan menang, mereka menang. Tapi di saat ekspektasi mereka harus menang, mereka tidak menang. Itulah kenapa Manchester United ini tim sangat unik ya. Tim ladang engagement kalau di video gue sebelumnya gue ngomong. Dan hari ini kita akan membahas apa yang terjadi di match lawan Newcastle. Dan langsung aja gak usah banyak cincong. Yuk! Yes, Amorim bermain dengan 4 back. Ya, mungkin di atas kertas kelihatannya seperti 3 back ya. Ada Lisandro Martinez, Luke Shaw, sama Heaven di tengah. Cuman masalahnya kemarin pada saat aktualisasinya tidak seperti itu. Karena apa? Mereka bermain 4 back dengan Lisandro, Heaven, Luke Shaw, dan Dalot. Luke Shaw jadi left back, Dalot jadi right back. Ini nih bagus nih. Perubahannya sudah oke nih. Sudah berani mencoba berubah setidaknya. Karena biasanya Amorim tetap main 3 back. Kemarin juga ada interview Amorim yang bagus katanya. Ya gue gak bisa main 3 back karena itu perlu duit yang banyak dan waktu. Ya iyalah. Emang lu kira main 3 back gampang? Strategi itu kan relying on ini ya. Kalau gue bilang strateginya Amorim itu sangat relying on kualitas pemain juga. Karena pemainnya terlalu spesifik. Makanya kalau lu nonton MU sekarang, cara mainnya kan cuma long ball. Banyakan long ball. Karena kalau lu bermain bola dari kaki ke kaki, itu perlu skill pemain yang mumpuni. Sedangkan Manchester United, pemain skill mumpuninya nggak banyak. Ya, yang skill mumpuni itu yang main 11 doang di lapangan. Tapi di bench, jelek semua bro. Bahkan kemarin ada anak-anak akademi kan di bawah sama Amorim. Nah, jadi, dengan keterbatasan yang ada, ya Amorim harus bisa berkreasi lagi. Ya, dengan dia bermain 4 back, dan kemarin Patrick Dorgu main jadi right winger, cetak 1 gol. Itu juga agak kaget gue. Patrick Dorgu bisa main di right winger, dan dia cetak 1 gol. Dan dia nggak jelek loh kemarin main di right wing. Beneran. Dia lebih jago bahkan gue lihat main di right wing daripada main di left back. Dia di left back itu mainnya lurus banget. Cuma ke depan dia main. Tapi di right wing dia bisa masuk. Dia kayak kreativitinya muncul sendiri gitu loh. Tapi kalau di left back dia kayak orang bingung. Dia nggak tahu kapan harus crossing. Dia nggak tahu kapan harus passing. Tapi kemarin di right wing back dia tahu kapan harus masuk. Dia tahu celah mana yang harus dia sikat. Dan setelah gol itu pun he's not bad playing di sayap kanan. Untuk match kemarin lawan Newcastle ya. Ya mungkin ke depannya kan AFCON masih ada tuh kan. Ya jadi si Amat sama si Mbumo belum bisa pulang tuh. Ya dia aja lah dulu main di situ lagi. Nah, cuman masalahnya temannya tuh harus ada. Dan temannya di kanan yang pasti bukan Dalot. Cuman masalahnya nggak ada opsi lagi. Menurut gua kalau temannya Dalot itu di kanan tuh sangat bolong karena dua-duanya nggak bisa defense. Itu masalahnya, di kanan tuh jadi gampang ditembus. Kalau dia tetap main di sayap kanan. Ya jadi dengan perubahan 4 back ini cakap cukup oke ya. Ya biarpun 4 backnya cuma main dalam 60 menit. Karena habis itu Amorim melakukan sebuah kegilaan nasional. Ya apa yang gue bilang tadi, kegilaan nasional itu. Nah inilah Amorim ini ya. 60 menit nggak ada apa-apa. Nggak ada petir, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada topan, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Casemiro ditarik di midfielder. Aduh. Dia pun diganti. Kaget. Karena kalau lu ingat kemarin waktu diganti dia begini kan. Ya karena dia kaget, jangankan dia, gue juga kaget dia diganti. He is having a good game, dia bermain dengan sangat bagus kemarin. MU kemarin lini tengahnya bisa berjalan di sistem 4 back yang dimana pasti 3 di tengah. Karena ada dia kempus banget kemarin mengontrol lini tengah. Bukan karena Ugarte. Gue kira kemarin karena Ugarte loh yang bakal ditarik. Ternyata dia yang ditarik. Ugarte main udah ambil kaki sana, ambil kaki sini, masih main. 90 menit loh Ugarte main kemarin. Sedangkan si Casemiro cuman 60 menit. Ditarik sama Amorim. Gak ngerti gua. Gila Amorim tuh. Gila gue bilang. Gak make sense bro. Ini otaknya ada yang salah anjing dengan Amorim nih. Tolol kalau gue bilang. Goblok anjing Amorim tuh. Terus juga kemarin back. Gak ada apa-apa. Gak ada petir. Gak ada hujan. Tiba-tiba Lisandro Martinez diganti. Diganti siapa? Fredrickson. Aduh anjing. Habis itu Euro masuk. Terus dia main 3 back lagi. Habis itu MU main bertahan. Apa pula kawan ini. 1-0 tuh nggak cukup. Lo cetak lagi. At least 2 lagi lah. Biar aman. Ini cuma 1 gol.
langsung merasa bahwa ya kita bisa menang lawan semua tim kalau kita bermain seperti enggak anjing. Jangan dulu, Cok. Lu jangan beresiko. Kemarin-kemarin MU banyak kehilangan poin karena Amorim sering kali melakukan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak, kalau gue bilang hal-hal senonoh dan kegilaan nasional. Nah, Amorim tuh sering melakukan hal senonoh dan kegilaan nasional. Yaitu nggak ada apa-apa diganti sama dia, nggak ada yang cedera, nggak ada yang ngeluh sakit, nggak ada apa-apa, nothing, diganti sama dia. Gue nggak ngerti kenapa dia ganti Casemiro, apa urgensinya? Atau mungkin sebenarnya dia tuh sebenarnya nggak suka ada Casemiro di tim ini karena dia makin lambat. Cuman dia nggak berani ngejual dia karena takut penggantinya tidak bagus, sama seperti kasusnya Bruno. Atau memang dia gila aja, dia mencoba bawa dirinya itu se Alex Ferguson, bisa ganti-ganti pemain kapan aja. Lu bukan Ferguson aja. Ferguson cuma satu Amorim, lu Ruben Amorim. Abis itu main parkir bis. Abis main parkir bis dak dikduk lah hati fans MU. Untung si Senne Lammens juga mainnya bagus, cok. Aduh. Ruben, sakit kali kepala aku melihatmu, Ruben. Bodoh lah anjing. Oke, yang terakhir ya, gue mau bahas pelatihnya Newcastle. Gue bukan mau bahas pelatihnya tuh, gue mau bahas dari pemain Newcastle. Ada satu pemain Newcastle yang cukup gue suka ya, namanya Lewis Hall. Yaitu, ya buat gue kedepannya mungkinnya bisa gantiin Luke Shaw di back kiri. Karena Luke Shaw udah mau 30 tahun kan kalau nggak salah. Dan Lewis Hall umurnya juga masih muda, masih oke, masih keren. Ya semoga MU ada duit lah buat beli Lewis Hall. Dan gue pengen dia main aja buat MU, crossingnya cukup oke, decision makingnya juga bagus. Itu udah dari 2 tahun lalu di Chelsea gue lihat dia main kayak gitu. Ya semoga kedepannya bisa lah dia dibeli sama MU. MU itu pernah punya 3 left back dalam satu musim zamannya Ten Hag. Itu cedera semua, tapi sekali dikasih main gak ada yang beres. Jadi Luke Shaw belum ada pengganti dan dia udah 10 tahun lebih di MU. Ya semoga ya cepatlah diganti lah Luke Shaw karena he's too old ya, dan dia udah nggak bisa main left back lagi karena dia udah makin lambat. Jadi dia bermain dengan visinya dia. Terus juga Eddie Howe ya. Eddie Howe tuh harusnya udah bisa dipecat sih kalau buat gue mah. Udah nggak bisa bro, Eddie Howe tuh udah terlalu usang cara mainnya. Beneran. Terlalu usang, terlalu gak banyak kombinasi di tengah dijalankan sama dia. Kemarin dia tuh cuma main crossing and insya Allah aja ya. Sebenarnya ya beruntung lah Aiden Heaven mainnya bagus, dia main of the match. Senne Lammens tiba-tiba nangkep bola dan lain-lain. Itu beruntung banget MU bisa dapat kayak gitu. Dan beruntung banget kemarin banyak pemain Newcastle yang cedera dan Nick Altemade juga mainnya jelek kan kemarin. Ya beruntung lah kemarin. Ya despite all of those luckiness ya, terlepas dari semua keberuntungannya itu, tapi Eddie Howe tetap layak dipecat sih buat gue. Nggak bisa bro, mainnya cuma crossingin insya Allah aja Eddie Howe tuh. Jadi nggak usah terlalu lebay lah gitu. Penggantinya juga masih banyak tuh gue bilang mah. Kalau mereka misalnya mau stick sama pelatih Inggris ya, banyak kok pelatih Inggris yang bisa ngelatih dan punya filosofi yang cukup oke. Jadi Eddie Howe harusnya udah dipecat sih menurut gue. Tapi gue nggak tahu lah apa pendapat fans Newcastle di luar sana. Ya gue juga nggak tahu siapa penggantinya karena mereka juga sekarang nomor di bawah nomor 10 mereka, singkat gue. Ntar gue cari dah klasemen berapa, ntar gue tunjukin ke kalian nomor berapa dia. Jadi ya kedepannya buat Newcastle semoga dia bisa dapat pelatih baru dengan refreshment baru, dengan pemain-pemain kayak Anthony Gordon sama Harvey Barnes itu udah nggak bisa main di di mana namanya, di Newcastle. Mereka dulu gue bilang mereka tuh bagus guys, Anthony Gordon sama Harvey Barnes, cuman makin kesini makin jelek. Ya nggak tahu ya, mungkin karena umur juga kali, atau mungkin karena strateginya juga nggak masuk, atau mungkin mereka karena kehilangan striker makanya mereka nggak bisa main sebagus itu. Tapi nggak alasan anjing. Itu aja udah guys, terima kasih banyak yang udah nonton. Please jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe channel ini guys, karena ya mungkin tahun depan akan ada perubahan besar terhadap YouTube gua, di 2 YouTube gua ya, di YouTube sana sama YouTube sini ya, di YouTube politik gua sama di YouTube sini. Dan please jangan lupa juga follow sosial media gue, dan jangan lupa juga follow ya ada follow TikTok gue. Follow aja TikTok gua. Gua kalau di YouTube ini gue cuma punya TikTok, tapi di Instagram gue cuma punya 1 IG doang masalahnya guys. Jadi kalau kalian mau follow, di subscribe aja channel gua. Nah kalau mau ada urusan-urusan bisnis kalian bisa email aja ke email channel ini, ada kok di abouts gua tunjukin kok di abouts. Nah, terima kasih banyak guys. Please jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. See you. Bye and peace.